Bagian tersulit dalam memimpin koperasi itu apa? Bagian tersulit di awal-awal aja. Di awal-awal aja. Iya. Apa itu kalau boleh tahu, Bu? Awalnya ketika saya terpilih jadi pengurus tuh lucu, seluruh karyawan itu nangis, nangisnya bukan nangis haru, nangis wedi. Loh, kenapa? Ya nanti kalau yang jadi pengurus Bu Untari diongkrah-ongkrah gitu. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Nah, saya sekarang ingin ngobrol dengan Bu Untari terkait dengan koperasi. Ya, Ibu ini kan Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita atau SBW ya di Kota Malang. Ini kalau saya tidak salah, Bu, mungkin saya nanti kalau salah dikoreksi, Bu ya. Asetnya sudah mencapai 107 miliar. Betul ya, Bu ya? Dan jumlah anggotanya ratusan atau ribuan sekarang? Hampir 10.000. Wih, hampir 10.000. 9.600. Kemudian saya juga mencatat prestasi dari koperasi SBW ini masuk 100 besar, pernah masuk 100 besar koperasi Indonesia versi Kementerian Koperasi dan UKM. Dua kali. Kemudian peringkat pertama koperasi konsumen di Jawa Timur, mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Betul ya, Bu ya? Betul. Nah, ini Ibu sampai pusat ya, sebagai koperasi berprestasi. Nah, artinya keberadaan Bu Untari di koperasi SBW ini adalah memang benar-benar mewarnai itu. Akhirnya bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana Bu Untari cara mimpin ini? Karena kalau saya lihat sejarahnya SBW ini kan pernah jatuh ya, kemudian bangkit, jatuh lagi kan begitu ya, Bu ya, sejak berdiri sampai sekarang. Lah ini Ibu ini cara memimpinnya gimana sehingga bisa mendapatkan prestasi seperti itu? Yang pertama, saya membangun rencana strategis. Di dalam rencana strategis itu yang saya utamakan sumber daya manusia dulu. Sambil membuka mindset berpikir. Perlu diketahui Mas Kun, ketika jatuh itu SBW itu takut sekali untuk berkembang. Iya, karena takut jatuh lagi. Oh. Jadi saya masuk tahun trauma. Oh. Saya masuk tahun 96 itu SBW ini sudah cukup berkembang dengan aset 8,5 miliar. Dengan anggota sekitar 3.000 orang. Pada saat Ibu masuk itu asetnya sudah 8,5 miliar? Iya. Oh. Udah. Jadi tertatih-tatih mulai kan jatuhnya tahun 81. Tahun 81 ini diberi dana substitusi dari BI, disuntik 1 miliar untuk dikembalikan pelan-pelan. 500.000 gitu pelan-pelan. Sampai akhirnya saya masuk itu saya menggualang kekuatan untuk ngapain sih kita itu sampai diblokir bank kan Mas. 850 juta dalam kekuatan di rapat anggota untuk bagaimana supaya kita yuk urunan bareng-bareng lah. Konsep kita kan tanggung renteng. Kita angsur mabrek biar kemudian kita bisa kemudian neraca kita bagus. Kita tidak punya tanggung jawab di perbankan tadi itu. Nah, blokirnya biar dibuka lah. Akhirnya itu terjadi. Tahun 2005 kita tanggung renteng satu orang 120.000 untuk nyaruh utang ke Bank Indonesia. Padahal mereka tidak ikut berbuat istilahnya. Kok mau ya, Bu ya? Tergantung caranya ngomong. Ibu caranya gimana? Caranya ngomong ya kita yakinkan. Waktu itu saya belum jadi pengurus. Saya masih jadi ketua kelompok yang sering ngomong kalau pada saat rapat anggota. Nah, kalau saya yang ngomong itu orang cenderung ikut. Kenapa ikut? Karena saya dikatakan lebih punya pengetahuan koperasi yang banyak karena sudah di Puskon Jati kan. Nah, ini cenderung ikut. Akhirnya kita tanggung renteng 120.000, satu orang 10.000. Tapi ketika 6 bulan ini jalan, asetnya SBW yang di Batu ketemu. Pengurusnya masih sempat hilang. Ya, hilang gak karu-karuan Mas. Banyak kan asetnya dulu. Ketemu, ini bisa terjual. Nah, ketika terjual bisa untuk hilang itu dibawa pengurus atau gimana, Bu? Sebenarnya dulu itu ditaruh di bank untuk dijaminkan. Jadi ruwet lah waktu itu ya, tapi terus ketemu lagi. Akhirnya ini bisa dijual
Nah, sisa yang 6 bulan tadi akhirnya ditutup dengan hasil penjualan ini. Sisanya masih bisa dibelikan salah satu rumah di Kepok. Ya, seperti itu inisiatif Ibu Untari atau Kami harus punya kelompok bicarakan diskusi. Oh, Saya punya kelompok diskusi dengan pengurus yang di koperasi itu? bukan. Pengurus di koperasi kalau sama saya anti. Oh. Jadi nggak begitu seneng sama saya. Karena Ibu terlalu banyak tanya Karena tadi. saya tanya, terus ngomong, terus usul. Iya. Nah, saya kan risih ya. Ini Ah. sakjane secara ilmu saya, ilmu kesarjanaan saya, manajemen dulu ngono iki iso dilakoni. Aku sih kok dilakoni dengan usul. Saya makanya banyak tidak disukai sebenarnya. Awal-awal gitu ya. Tapi akhirnya saya punya kelompok diskusi. Di kelompok diskusi itu kita sifatnya memberdayakan kami sendiri. Dari mana saya punya ide kelompok diskusi? Itu dari pergerakan mahasiswa ketika mau itu anak-anak kayak di Malarang tahun 81 itu. Itu kan ada kelompok-kelompok diskusi di Jakarta. Saya bikin kelompok diskusi di Malang. Tapi isinya adalah teman-teman orang-orang yang mau belajar. Apa nama kelompok diskusinya? Enggak saya kasih nama, tapi lebih baik. Itu saya mendirikan tahun 99 kalau nggak 97 Ya, mendirikan ya. kelompok bersama Ibu Tarika. Itu orang-orang yang dulu aktivis ya, Ya. saya ajak. Nah, dari kelompok diskusi itulah saya memberikan pendidikan tentang perkoperasian. Nah, ini sempat sama pengurus dilarang kayak gitu-gitu, Mas. Ya. Karena dasarnya udah nggak seneng tadi itu. Iya, tapi justru dari kelompok diskusi inilah keluar orang-orang yang punya kapasitas akhirnya. Saya tunjukkan cara bacanya laporan keuangan itu gini loh. Cara berorganisasi itu gini. Saya tuh telaten untuk ngajari orang duit karena bekasnya guru kepala sekolah. Oh, pernah jadi kepala Pernah jadi sekolah. guru dan kepala sekolah. Jadi maka manajemen Telaten ya. dan manajemen itu saya kuasai. Iya. Nah, dari situ akhirnya kami berproses panjang. Ini akhirnya pengurus mau menerima usulan-usulan ini dan kemudian dilaksanakan. Kita melaksanakan semuanya, ternyata nemu aset ini. Nilainya berapa Bu pada saat itu Waktu aset itu itu? 950 juta. Wih, tanah dalam bentuk tanah. Tanah dan gedung. Nah, terus ini dijual laku segitu, langsung bisa disalurkan ke BI jebret, sisa uang dibelikan aset itu. Sehingga tidak di blacklist lagi oleh Gak bank. cantik sudah. Nah, Ibu belum pengurus ya waktu saya itu ya? belum mengurus, Kok bisa masih PJ kelompok. kok bisa punya pengaruh untuk mengarahkan seperti itu Bu? Lah itu sering ngomong di rapat anggota itu. Tapi akhirnya pengurus setuju. Setuju, karena banyak orang setuju juga. Kan saya punya teman-teman yang ketika saya usul, ya saya setuju dengan saya Bu Tari, ngono-ngono kan Mas. Dan kekuatan koperasi kan dari anggota. Anggota. Ya, betul. Akhirnya yang disetujui, jalan, ibu pengurus memproses. Nah, salah satunya pengurus pernah berkirim surat pada Bu Mega atas saran saya. Ditanggapi sama Bu Mega. Ditanggapi, alhamdulillah. Akhirnya BI Pada saat itu Bu Mega sudah jadi presiden. 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 Iya, Oh. tahun 2001. Nah, akhirnya salah satunya bahwa BI diminta untuk bergerak untuk menyelesaikan lagi mensupport SPW. itu ya. Dan SPW. ternyata kami punya uang, selesai lah. Nah, tahun 2006 saya kepilih jadi ketua. Sebagai ketua sampai sekarang. Sampai sekarang itulah saya buka mindsetnya dulu, saya ajak mimpi, Oke, saya ya, bangun ya. visi misi, saya bikinkan renstra, saya ajak ke sana loh kita mau pergi. Nah, mohon maaf ini, Ibu kan apa nggak terlalu tinggi ngomong mindset, ngomong di situ renstra. pinter-pinter loh. Oh. Saya mencari orang pinter-pinter, saya seneng ngobrol sama orang pinter. Orang pinter-pinter saya kumpulin, Ya, ya, saya ajak ya. ngomong. Ya, Karena ya. memang di dalam Permenkop itu setiap koperasi harus punya rencana strategis. Tapi sebelumnya nggak pernah dibuat karena nggak ngerti Ya. cara buat. Nah, bagian tersulit Heeh. dalam memimpin koperasi itu apa? Bagian tersulit di awal-awal aja. Di awal-awal aja. Iya. Apa itu kalau boleh tahu, Bu? Awalnya ketika saya terpilih jadi pengurus tuh lucu, seluruh karyawan itu nangis, nangisnya bukan nangis haru, nangis Nangis? wedi. Loh, kenapa? Ya nanti kalau yang jadi pengurus Bu Untari diongkrah-ongkrah gitu. Oh, pengurus yang nangis maksudnya. Karyawan, Oh, karyawan. karyawan yang internal, yang Heeh. administrasi. Ada dua macam kan, yang bagian luar BPL, Heeh. ada yang bagian dalam. Heeh. Ini takut, uang kritis ini pula Oh, keren. Ini Ini yang namanya PPL tuh, petugas lapangan Hmm. itu sudah diberhentikan kan saya pengurus. Mm-mm. Begitu saya terpilih jadi ketua, pidato saya, sambutan saya angkat seluruh PPL yang ada.
Gimana Kak saya nggak langsung ngomong gitu, wong nanti harus ke lapangan dan sudah diberhentikan oleh pengurus lama. Wah kaki seru Mas seperti itu. Tapi saya tahu caranya menyelesaikan konflik karena saya diajari resolusi konflik. Selama kuliah atau Selama diajari? ini di Puskuan Jati itu ketemu sama orang-orang pinter-pinter tadi. Iya. Jadi salah satunya saya jadi pinter ya ketemu orang pinter-pinter. Iya. Berapa lama Ibu butuh konsolidasi seperti itu? Setahun. Setahun ya, tidak Tapi lama. saya memahami semua urusan koperasi primer itu di SBY itu 2 tahun baru. Tapi pada akhirnya Bu Untari ngongkrang-ngongkrang nggak itu? Tadi kan khawatirnya Bu Untari kalau jadi memang. tetap jongkrang-ongkrang. Karena memang banyak yang nggak tepat. Ongkrang-ongkrangnya gimana? Pertama, Di reposisi atau saya di? audit keanggotaan dulu. Jumlah anggotanya jadi piro? Kan tertulis 5.000. Karo mek 3.000 setelah saya audit. Ketika saya audit keanggotaan itu datanglah Depo Pindah. Kayak marah-marahi saya gitu atas ya karena ibu yang lama ini kebetulan di situ. Saya ini saya sampaikan ini loh. Katanya setelah kita audit hasilnya bukan 5.000, 3.000 anggotanya. By name, by address aktif, anggota aktif. Nah, dari dasar ini beliau-beliau akhirnya diam. Tapi masih mantau terus. Ini orang politik, jangan-jangan SBY dibawa ke arah dunia politik gitu. Loh, saya nah Ibu pada saat itu sudah jadi anggota dewan. Sudah jadi anggota dewan. Gimana cara meyakinkan bahwa meskipun saya politisi tapi saya tidak? Saya bilang begini Mas. Saya kalau di kantor partai saya bendera saya merah hitam. Tapi kalau di sini bendera saya merah putih. Untuk semuanya. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah membuat SBY benderanya merah hitam. Itu, dan itu saya buktikan dengan faktualnya. Nah, jadi setelah itu kemudian karyawan-karyawan kan saya nggak melakukan reposisi langsung saya lihat dulu. Saya lihat mana yang nggak pas posisinya. Saya ajak bicara. Nah, saya jadi ketua itu nom diri. Sebenarnya umurnya jauh dari saya. Tapi kan saya sudah pernah jadi kepala sekolah. Ya. Dengan usia 25 tahun jadi kepala sekolah. 25 tahun kepala sekolah. 25 Kepala tahun sekolah apa Bu? SD, SMP? SMP Pancasila. Oh, SMP. Ada guru yang umurnya 63 tahun, sapodo bapakku. Kan bagaimana? Ternyata saya bisa melalui itu. Nah, ini ilmu-ilmu manajemen personalia ini saya terapkan di situ. Tek. Anak-anak semuanya mengerti, kabeh mengerti. Pada saat satu periode gitu mereka bilang, tiba-tiba kita sudah jauh ya Bu ya, kita sudah begini ya Bu ya, ngono. Mereka enjoy dengan apa yang saya bawakan. Bisa membuktikan lah. Jadi saya kuatkan SDM-nya dulu Mas. Dari SDM yang ngerti, yang paham, ini kemudian menguati usaha, lalu menguati kesejahteraan anggota. Dari situ akhirnya sekarang saya ngalih nggak boleh ini harus ini digandoli terus. Padahal saya ini berpikir ayolah gantian terus gitu loh. Berarti berapa periode Ibu ini jadi? Sudah periode keempat. Periode keempat. Jadi sudah periode keempat, saya sudah periode ketiga kemarin saya dengan senang hati ya wes ayo kita siapno penggantiku. Sebetulnya Ibu sudah nyiapin ya kader-kadernya untuk mereka yang nggak mau. Mereka nggak mau karena udah kadung percaya. Mereka satu trust tadi itu, trust kan menyangkut dalamnya kalau koperasi kan uang Mas. Betul. Nah saya dianggap oleh mereka bisa sangat dipercaya untuk mengelola uang. Nah sekarang kita ngomong lebih luas lagi Bu. Sesungguhnya yang salah kaprah tentang koperasi itu apa sebetulnya? Bu ini kan ketua umum Dekopi. Yang salah kaprah tentang koperasi apa? Karena saya melihatnya begini, harusnya kalau koperasi ini menjalankan fungsinya dengan baik, ini kan ekonomi kita akan kuat karena koperasi kan soko guru perekonomian. Lah ini yang salah kaprah gimana? Yang pertama menurut saya konsepsi dan implementasi. Kalau konsepsinya sudah benar, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1 itu benar. Betul. Penterjemahannya benar. Tapi cara menjalankan kebijakan politik terhadap koperasinya itu yang menurut saya. Kok kebijakan politik Bu? Loh lah gimana yang bikin negara kan kebijakan politik. Politik negara terhadap koperasi. Itu berarti ada yang salah? Politik negara? Ada. Apa Bu? Kalau sekarang saya lihat lebih banyak mengutamakan UKM-nya bukan koperasi. Padahal namanya salahnya di mana kalau lebih mengutamakan UKM daripada koperasi? UKM ini kan orang per orang Mas. Kalau koperasi kan orang banyak.
Keuntungan dibagi bersama oleh seluruh orang yang punya Betul. simpan pohon. Nah, ini kan DPD. Ini kalau dibiarkan kan jadi kapitalisme baru. Padahal koperasi itu membangun masyarakat sosialisme Indonesia, kata Bung Karno. Sosialisme Indonesia itu tercermin dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Mas Kun kan laporan-laporan banyak media, 1% orang Indonesia menguasai kekuasaan, menguasai Betul. Ya. aset segitu Ya. banyak. Apa itu adil? Ya. Kalau konsepnya koperasi pasti nggak begitu. Nggak begitu. Ya. Nah, karena memang banyak ini Pak Jokowi ini kan melanjutkan melanjutkan proses yang sedang berjalan yang berpuluh-puluh tahun begitu. Jadi mau merombak pikiran orang itu juga nggak mudah. Makanya harus dibantu. Dibantunya adalah kita yang mengerti berkoperasi dengan baik. Lab saya SBW itu, Mas. Saya bisa ngomong tentang koperasi, lab saya SBW. Bahwa dengan diberi kebijakan yang tepat, pengelolaan yang benar, SDM yang mumpuni ya, ngerti, maka anggota itu sejahtera. Di masa pandemi seperti ini, SBW tidak rugi, walaupun omsetnya turun. Dan tidak ada karyawan yang dirumahkan atau tidak ada karyawan dirumahkan, tidak ada pembayaran separuh, malah nambah karyawan. Malah nambah karyawan. Iya, karena konsumsi yang tokonya ini jauh lebih banyak karena anggota kan banyak berbelanja di toko. Kita pakai online sudah sekarang, pakai marketplace itu sudah punya. Maka itu kan butuh back office. Back office-nya itu kami ambil dari anak-anak. Kalau misalnya SPW ini bisa diduplikasi di tempat-tempat lain itu bagus. Bahwa apa yang saya lakukan di SPW sudah saya angkat jadi teori di disertasi, sudah lulus. Berarti teori ini kan benar. Ya, sudah dinyatakan. Inilah selaku ketua umum DKOP nanti kalau pengen berkoperasi caranya ala iki loh teori. Kepemimpinannya harus bagaimana, manajemennya bagaimana, job desk-nya bagaimana, kemudian personalnya gimana, visi misinya dibangun semuanya. Ini enggak cuman, tetapi memang yang paling pokok juga memang di sisi leadership. Leadership ini karena dia mengorganisir keseluruhan resources yang ada. Itu enggak bisa ini kan. Maka kalau orang-orang yang cari orang yang benar ya yang pertama orang yang nggak tanya duit aja. Pertama itu kalau standar saya cari orang benar, uang kita akan duit apa orang. Belum selaku orang belum apa-apa udah bayarannya berapa. Siki mesti uang iki engko lek dijak nyambut gawe rada. Hitungan. Sukarela didik rapi. Saya kalau kerja nggak pernah tanya uang. Sampai sekarang. Dikasih tugas apapun. Berat, ringan saya nggak bertanya. Perkara di belakang hari ternyata saya dibayar. Kadang-kadang saya jadi narasumber pun nggak selalu mau dibayar. Kalau itu adik-adik mahasiswa yang udah nggak usah. Nanti teman-teman gerakan koperasi enggak lah sudah. Saya kan juga dibayar sama negara. Saya kan jadi ininya kalian. Nggak usah bayar saya. Itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin ya tambahan orang merasa bahwa ini orang yang betul-betul. Berarti yang salah kaprah itu ada kaitannya dengan kebijakan politik polisinya ya. Tapi ini pelan-pelan sebenarnya Pak Jokowi mencoba memperbaiki lewat PEN kemarin itu. Tapi kementerian kok digabung Bu ya, koperasi sama UKM? Itu yang kami orang-orang gerakan koperasi nggak pas. Kementerian koperasi saja, tapi sekarang Pak Menteri sekarang sudah memberikan Permenkop nomor 4 tahun 2020 bunyinya UKM kalau mau dapat bantuan dari pemerintah harus masuk jadi anggota koperasi. Sekarang seperti itu. Sudah jadi benar ini. Itu usulan kami Mas. Usulan kami selaku DKOP. UKM kalau dapat bantuan mesti harus dapat koperasi. Koperasi termasuk yang bantuan Pak Jokowi untuk pemulihan ekonomi UKM ini harus dapat koperasi. Kalau Banpres enggak. Yang ini khusus pandemi ini loh Bu. Yang pandemi ini kan ada anggaran untuk UKM kalau nggak salah. Yang Banpres. Banpres itu kan langsung sendiri-sendiri. Tapi yang bantuan kredit itu harus masuk koperasi. Kan yang Banpres itu 2,4 juta kan untuk menstimulir mereka langsung. Baik Bu Untari, kita ngobrol nggak terasa hampir 1 jam ini kita. Pemirsa TikTok dimanapun Anda berada, khususnya pembaca Radar Malang, demikian obrolan kita dengan
tamu istimewa kita yaitu Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi cermin khususnya bagi kaum perempuan yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode TikTok berikutnya. Salam satu jiwa. Arema.